Hai sahabat semuanya, kita bertemu di channel YouTube Sahabat Film. Di video ini saya akan memberikan alur cerita tentang film Indonesia yang berjudul Sampai Ujung Dunia. Sebelum itu sahabat film jangan lupa untuk mendukung channel YouTube ini dengan cara like, subscribe, dan jangan lupa untuk menyalakan tanda loncengnya. Film ini mengisahkan tentang perjalanan cinta, karir, dan juga kehidupan. Di film tersebut diceritakan mengenai sosok seorang wanita yang bernama Anissa. Ia seorang wanita lugu yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan dititipkan di sebuah panti asuhan. Namun meskipun dengan keadaan seperti itu, Anissa tetap merasa bahagia karena banyak sekali surat yang diterima dari ibunya dari London yang sudah menikah lagi dengan pria lain. Ibu asuh Anissa sangat menyayangi Anissa. Walaupun ia sakit-sakitan, ibu asuh Anissa merawatnya dengan baik dan selalu memberikan semangat untuk bertahan. Hingga suatu hari ia memiliki dua orang sahabat pria yang sangat baik. Mereka adalah Daud dan Gilang. Mereka berteman satu sama lain dengan background keluarga yang sangat berbeda. Daud yang berasal dari keluarga miskin, Gilang yang berasal dari keluarga super kaya dan sangat dimanja oleh orang tuanya. Sedangkan Anissa seorang gadis tanpa orang tua yang hanya tinggal di panti asuhan. Meskipun seperti itu, mereka tetap bersahabat dan saling menyayangi satu sama lain. Waktu pun berlalu dengan begitu cepatnya, hingga mereka SMA. Daud dan Gilang suka sekali menemui Anissa di kantornya. Anissa bekerja di kantor papanya Gilang. Maklum, Gilang kan orang kaya, jadi dia bisa membantu Anissa kapanpun dan apapun. Hingga pada suatu hari, Gilang dan Daud datang ke kantor Anissa dan mereka berdua menemui Anissa yang sedang muntah-muntah di kamar mandi. Mereka sangat mengkhawatirkan keadaan Anissa yang seperti itu. Mereka mencoba bertanya kepada Anissa, namun Anissa hanya diam saja dan tidak mau menceritakan penyakit yang ia derita. Tiba-tiba Anissa pingsan dan mereka membawa Anissa ke rumah sakit. Setelah Anissa sembuh, Gilang tidak menginginkannya untuk tinggal di kosan yang ia sewa, namun Gilang menginginkan ia tinggal di rumahnya. Daud sangat marah mendengar pernyataan tersebut. Daud menginginkan Anissa untuk tinggal bersamanya. Tapi Gilang tidak mengizinkan Anissa untuk tinggal bersama Daud karena tahu sendiri rumahnya Daud sangat sempit, kumuh, dan banyak sekali adiknya. Ya, mau apa lagi? Anissa tinggal bersama Gilang. Waktu pun telah berlalu dan Anissa sudah membaik. Hingga suatu ketika Daud dan Gilang bertengkar hebat. Mereka bertengkar memperebutkan Anissa. Ternyata mereka berdua mengakui mereka mencintai Anissa. Mendengar hal tersebut, Anissa sangat kaget dan ia mengajukan syarat, yaitu siapa yang bisa membawanya pergi ke London untuk bertemu dengan ibunya dan melihat kincir angin, ia akan mendapatkannya. Mendengar persyaratan yang diajukan Anissa tersebut, Daud dan Gilang segera memenuhi permintaan Anissa. Gilang mendaftar ke Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia di STPI Curug dengan bantuan orang tuanya, sedangkan Daud mendaftar ke Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran STPI. Nasiblah yang membawanya menjadi seorang penerbang dan pelayar. Akhirnya mereka berdua berhasil masuk ke sekolah tersebut. Setiap pesiar, Daud dan Gilang mampir ke kosan Anissa. Mereka berdua belajar banyak hal, salah satunya mereka belajar mengenai rasa saling menghargai satu sama lain. Meskipun mereka sedang dalam kompetisi untuk mendapatkan Anissa, namun mereka tetap bersahabat dan berhubungan baik satu sama lain. Hari demi hari telah berlalu dan mereka akhirnya lolos menjadi seorang perwira penerbangan dan perwira pelayaran. Namun mereka harus menjalankan misi mereka, yaitu membawa Anissa ke London. Pada saat wisuda mereka menunggu kedatangan Anissa, namun gadis yang mereka tunggu-tunggu tidak dapat datang. Ternyata Anissa ada di rumah sakit. Anissa tidak dapat menentukan siapa yang akan menjadi pasangan hidupnya, karena Anissa mengidap kelainan jantung yang sangat kronis. Hal ini terjadi karena Anissa banting tulang kerja untuk memenuhi kehidupan keluarga Daud yang memiliki begitu banyak adik dan ayah Daud tidak dapat membiayainya lagi. Oleh karena itu, Anissa mencoba membantu keuangan keluarga Daud. Hingga akhirnya Daud dan Gilang telah berada di London. Mereka berdua telah menemukan ibu kandung Anissa yang berada di London yang telah meninggalkannya sejak kecil. Daud dan Gilang menceritakan hal kompetisi tersebut kepada ibu kandung Anissa. Terlihat dari raut muka ibu Anissa, ia tampak terharu dan sangat kagum dengan sosok kedua pria yang ada di depannya itu. Pada saat Daud memandangi indahnya sungai di dekat jembatan elegan tersebut, tiba-tiba ia dikagetkan dengan sosok gadis pujaannya selama ini, yaitu Anissa.
Gilang yang telah membawa Anissa ke London. Daud tampak sedih dan memeluk Anissa erat-erat. Ia akan meninggalkan Anissa. Ia mengira bahwa ia telah kalah dari kompetisi tersebut. Namun Anissa tidak menganggapnya seperti itu. Ia tidak mau ditinggal oleh Daud. Tapi apa daya, nasib seorang pelaut seperti itu. Ia meminta Anissa untuk menunggunya berlayar selama 2 tahun. Setelah itu, Daud pun meninggalkan Anissa bersama Gilang. Ia harus berlayar mencari $1.000.000 untuk Anissa dan keluarganya. Tak lama dari kejadian itu, Gilang mengajak Anissa untuk melihat kincir angin bersama. Dan film pun selesai. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Bye-bye.